Dan kemudian Bung Tomo pun ini ikutan ya membakar semangat para pejuang untuk pantang menyerah melawan penjajah dengan orasinya dan juga semboyannya merdeka atau mati. Merdeka! Maju tak bentar, membela yang benar. Selamat Hari Pahlawan, sahabat Sonora. Tanggal 10 November di Sok Tahu, Sonora Kasih Tahu. Barengan dengan Sesa dan juga Haria, yang mana hari ini kita akan membahas seputar apa sih? Hari Pahlawan. Hari Kenapa Pahlawan, berulang-ulang? nggak tahu. Hari Pahlawan ya. Yes, ngomongin soal pahlawan di Indonesia. Pahlawan favorit Sesa siapa? Pahlawan favorit Sesa kalau biasanya orang RA Kartini, kalau Sesa mau Dewi Sartika pasti temenan. Mantap. Kalau Haria siapa pahlawan favoritnya? Kalau Haria Pangeran Diponegoro, sama-sama dari Wong Jogja. Udah sama dari orang Jogja. Kita mau ngomongin soal sejarah Hari Pahlawan yang ada di Indonesia. Yes, Hari Pahlawan atau bisa juga disebut dengan Pertempuran Surabaya. Ya, jadi pertempuran ini terjadi berawal dari tentara Inggris yang datang ke Indonesia. Ini di tanggal 25 Oktober 1945. Yang tujuannya adalah untuk melucuti senjata Jepang. Ternyata menyimpang. Oke. Dan pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara sekutu ini justru menyerbu penjara di Surabaya. Oh, totalitas. Diserbu. Totalitas. Oke. Gitu. Nah, pertempuran antara rakyat Indonesia dengan pasukan Inggris di Surabaya ini dipicu oleh tewasnya seorang jenderal. Ya. Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1945. Ia tewas akibat tertembak, bahkan ada yang menyebutkan mobil yang ditumpanginya itu meledak terkena granat. Nah, dari kematian Jenderal Malabi kemudian memicu nih kemarahan dari tentara sekutu atau tentara Inggris, sehingga akhirnya Jenderal Eric Carden Robert Munster yang menggantikan posisi Malabi mengeluarkan ultimatum untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan senjata di tanggal 10 November 1945 serta menghentikan perlawanan pada tentara Inggris dan juga ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, dari laut dan juga udara apabila orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Nah, Jenderal Eric pun juga menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Indonesia dan juga pemuda yang ada di Surabaya untuk datang pada pukul 6 pagi di tempat yang udah ditentukan. Tapi ternyata Belum bangun. bukan. Bukan dong. Tapi karena ultimatum yang disampaikan sekutu tadi sama sekali tidak digubris, tidak ditakuti oleh tentara maupun rakyat Indonesia. Jadi kayak baik. Indonesia gitu dan kan. Surabaya ya. Betul. Sehingga terjadilah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dan kemudian Bung Tomo pun ini ikutan ya membakar semangat para pejuang untuk pantang menyerah melawan penjajah dengan orasinya dan juga semboyannya merdeka atau mati. Merdeka! Dan kemudian terjadilah pertempuran dahsyat ini selama 3 minggu di Surabaya yang melibatkan banyak warga sipil dengan menyatukan nyali demi mempertahankan kemerdekaan bangsa. Sayangnya, perjuangan dan juga pertempuran tersebut mengakibatkan ada sekitar 20.000 rakyat Surabaya yang menjadi korban dan juga gugur di medan perang. Maka dari itu, Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 di tahun 1959 tentang Hari Nasional yang bukan hari libur. Jadi penetapan peringatan Hari Pahlawan ini dilakukan untuk menghormati para pahlawan yang gugur di medan pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Dan juga pertempuran ini merupakan perang pertama antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing yang pecah pasca proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945. Itu tadi sejarah singkat soal Hari Pahlawan Indonesia. Yes. Jadi buat memperingati Hari Pahlawan Indonesia, boleh dong tulis di bawah. Boleh tulis di bawah siapa pahlawan idola favorit. Dan kenapa gitu kan, kenapa kok Benar. bisa terinspirasi sama sosok pahlawan. Atau mau like juga boleh, atau kalau mau di-share juga, mumpung Hari Pahlawan mau di-share juga ya. Mau subscribe juga biar tahu informasi-informasi lainnya di Sok Tahu. Ketemu lagi di episode lainnya. Bye! Selamat Hari Pahlawan.